Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan pola bilangan ya untuk matematika di SMP kelas 8 ya. Mudah-mudahan topik ini bisa membantu pemahaman kalian untuk bisa belajar kaitan pola bilangan nanti mengarah ke topik barisan dan deret ya. Oke, silakan disimak ya. Oke, perhatikan bentuk-bentuk pola bilangan yang disajikan berikut ini. Tentukan banyaknya objek dari masing-masing pola. Di pola 1, kemudian pola yang kedua, pola yang ketiga, pola yang keempat ya, pola yang kelima, pola keenam, pola ke-7, pola ke-8, dan di pola yang ke-9 ya. Kita akan coba memahami masing-masing pola di objek yang disajikan ya. Yang pertama, tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya dari pola yang pertama ini. Kalau kita perhatikan di sini banyaknya objek, yang pertama ini adalah banyaknya 1 ya. Berikutnya kalau kita hitung banyaknya 2 ya. Yang berikutnya ini kalau kita hitung banyaknya 3. Berikutnya ini banyaknya adalah 4 ya. Tentu dengan mudah kita bisa menentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Kalau kita amati dari pola 1 ke pola kedua bertambah berapa? Ya, bertambah 1. 2 ke 3 juga bertambah 1. 3 ke 4 juga bertambah 1. Berarti untuk pola berikutnya bertambah 1. 4 ditambah 1 tentunya adalah 5. Kemudian 5 bertambah 1 atau ditambah 1 berikutnya adalah 6. Jadi banyaknya objek pada dua pola berikutnya adalah 5 dan 6 ya. Oke. Kita lanjut pada pola yang kedua ya, sama tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Oke. Di sini kita amati pada pola pertama banyaknya objek ada berapa? Ya, ada 2 ya. Kemudian pada pola yang kedua ini banyaknya objek ada 4 ya. Berikutnya lagi banyaknya objek ada 6 ya. Selanjutnya banyaknya objek kalau kita hitung banyaknya adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maka dengan mudah kita bisa menentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Nah, kita lihat polanya. 2 ke 4 ya, ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. Berarti polanya adalah dari pola ke-1 ke pola berikutnya ditambah 2. Berarti dua pola berikutnya banyaknya objek ya dari 8 ditambah 2 jadinya 10. Berikutnya ditambah 2 jadinya 12. Sehingga banyaknya objek pada dua pola berikutnya 10 dan 12. Oke, very easy. Kita ke pola yang ketiga ya. Tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Nah, sekarang kita amati pola objeknya ya. Oke, di pola yang pertama banyaknya objek ada 1. Di pola yang kedua ada berapa? Ada 3 ya. Berikutnya ada berapa kalau dihitung? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Berikutnya ada berapa? Ya, ada 7 ya. Nah, untuk menentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya tentu dengan mudah ya. Tapi kita akan coba polanya seperti apa. 1 ke 3 bertambah 2 atau ditambah 2. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. Jadi kalau kita amati dari pola 1 ke pola berikutnya ditambah berapa? Ditambah 2. Sehingga dengan mudah kita bisa menentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Berarti 7 ditambah 2, 9. 9 ditambah 2, 11. Jadi banyaknya objek pada dua pola berikutnya adalah 9 dan 11 ya. Oke, selanjutnya ke pola yang keempat. Pertanyaannya masih sama, tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Oke,
nah, cukup menarik ini ya, objek yang disajikan bentuknya mengarah ke bentuk apa? Ya, segitiga sama sisi ya. Oke, pola yang pertama adalah 1, banyaknya objek. Pola yang kedua kalau kita hitung 1, 2, 3. Oke, very easy. Pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Pola yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, sekarang berapa banyaknya objek pada dua pola berikutnya? Nah, kita amati polanya. Ya, 1 ke 3 ditambah 2. 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. Nah, kita lihat pertambahan polanya. Dari pola 1 ke pola 2 bertambah 2, kemudian bertambah 3, berikutnya bertambah 4. Nah, berarti nanti 10 ke berikutnya bertambah 5, ditambah 5 ya, jadinya 15. 15 ke berikutnya tentu ditambah 6. Nah, jadinya 21. Jadi banyaknya objek pada dua pola berikutnya adalah 15 dan 21. Oke, lanjut ke pola yang kelima. Pertanyaannya sama, tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Oke, sekarang kalau kita amati, kalau tadi segitiga sama sisi, sekarang ya persegi ya. Oke, pola yang pertama tentu banyaknya 1, pola yang kedua dengan mudah kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Pola berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Pola berikutnya ya 16 ya. Oke, untuk menentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya kita amati polanya. Nah, ternyata 1 itu 1 kali 1 karena bentuknya persegi ya. 4 itu 2 kali 2, 9 3 kali 3, 16 4 kali 4, berarti suku berikutnya dengan mudah kita dapatkan ya 5 kali 5 25. Suku berikutnya 6 kali 6 36. Very easy. Oke, berarti banyaknya objek pada dua pola berikutnya adalah 25 dan 36. Lanjut ke pola yang keenam ya. Nah, kalau tadi sebelumnya segitiga kemudian persegi, ini ya persegi panjang ya. Nah, objeknya ditata membentuk persegi panjang. Oke, pola yang pertama 2 ya. Pola yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola yang ketiga tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pola berikutnya ya kita dapatkan kalau dihitung berapa? Ya 20 ya. Oke, sekarang kita tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya dengan mengamati pola. Pola yang pertama itu perkalian, nah karena ini persegi panjang ya, panjang kali lebar, panjang 1 dikali 2, lebarnya 1, panjangnya 2. Ini ya lebarnya 2, panjangnya 3. Kemudian yang ini 3 kali 4, berikutnya 4 kali 5. Perhatikan 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, berikutnya ya 5 kali 6, 30, berikutnya 6 kali 7, 42. Berarti banyaknya objek pada dua pola berikutnya 30 dan 42. Very easy. Oke, kita lanjut pada pola ketujuh. Pertanyaannya masih sama, tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Ini berikutnya bentuknya persegi, kemudian dibelah tetap menjadi persegi, dibelah lagi menjadi persegi yang lebih kecil. Ini namanya geometri fraktal ya. Boleh kalian ketahui namanya geometri fraktal. Jadi dibagi menjadi bentuk kecil-kecil tapi masih identik menginduk ke bentuk awalnya. Nah, itu namanya geometri fraktal ya. Oke. Nah, kita hitung objek yang pertama berapa? Objek yang pertama 1, objek yang kedua berapa? 4, objek yang ketiga coba dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Nah, pasti kalian dengan mudah bisa menentukan polanya ya. Oke, pola yang pertama 4 pangkat 0. Nah, 1 ya. Pola yang kedua 4 pangkat 1. Pola yang ketiga 4 pangkat 2. Berarti berikutnya 4 pangkat 3. Berapa 4 pangkat 3? Ya, berarti 16 kali 4. Ya, 64. Berikutnya 4 pangkat 4. Berarti 64 dikali 4. 256. Berarti
banyaknya objek pada dua pola berikutnya adalah 64 dan 256. Nah, ini namanya geometri fraktal ya. Jadi bentuk kecil itu identik, masih identik ya. Bentuknya sama dengan bentuk asalnya. Kita ke pola ke-8. Nah, ini masih sama ya idenya dengan yang sebelumnya. Ini segitiga dibagi kecil-kecil tetap bentuknya segitiga sama sisi ya. Oke, ini objek yang pertama jumlahnya 1, objek yang kedua jumlahnya 3, objek yang ketiga kalau dihitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, nah tentu kalian sudah menduga dan mereka-reka polanya seperti apa. Iya, betul ya. Pola yang pertama ini 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, berarti berikutnya? Iya, betul, 3 pangkat 3. Berarti 9 kali 3, 27 ya. Berikutnya, 3 pangkat 4, 27 dikali 3, 81. Berarti banyaknya objek pada dua pola berikutnya adalah 27 dan 81. Oke, ini juga geometri fraktal ya. Jadi bentuk kecil terkecil ini masih identik dengan bentuk yang paling asal atau bentuk utamanya. Oke, kita lanjut ke pola terakhir, pola ke-9 yang ditanyakan sama, tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Oke, kita amati di sini pola yang pertama jumlahnya 1, pola yang kedua 4 ya, pola yang ketiga ya 7, pola berikutnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, sekarang kita coba cek polanya untuk menentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. 1 ke 4 bertambah 3, 4 ke 7 bertambah 3, 7 ke 10 bertambah 3. Oke, berarti 10 ke berikutnya bertambah 3. Tambah 3, 13. 13 ke berikutnya ditambah 3, 16. Jadi banyaknya objek pada dua pola berikutnya adalah 13 dan 16. Oke, very easy. Kesimpulannya bahwa pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Jadi sekali lagi, pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Misalkan tadi ada dari suku satu ke suku berikutnya ditambah 1, ditambah 1, ada yang ditambah 2, ditambah 2, ada yang ditambah 3, ada yang ditambah 3, ada yang ditambah 3, ada bentuk pangkat ya, 4 pangkat 0, 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami pengenalan berkenaan dengan pola bilangan sebelum nanti kalian belajar mengenai barisan dan deret. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.